korban ucapan syukur, kami persembahkan hadimu, dan korban gembirana itu juga bagimu. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Opung Anugrah, Opung Doli dan Opung Boru yang dengan sukacita dan rela membuka pintu rumahnya untuk kita bersama beribadah di rumah ini. Amin. Amin. Semangat. Amin. Tetap semangat Ibu Bapak, supaya kita sanggup melewati perjalanan di dunia ini. Mari kita baca Mazmur 37. Ayat 25. Sudah semua menemukan? Amin. Mazmur 37 ayat 25 saja. Mari baca bersama dengan iman supaya firman Tuhan ini digenapi di dalam hidup kita, keluarga kita. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Amin. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah kulihat anak cucunya minta roti atau maliali. Bahasa harus maliali nanti. Bahasa berani doi. Maliali. Semua kita tidak ingin anak cucu kita melihat. Cita-cita semua orang menjadi sukses, berhasil, diberkati Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, yang diberkati itu adalah orang benar. Tuhan memberkati orang benar. Orang fasik tidak diberkati, hanya orang benar. Dan berkat bagi orang benar sudah dicurahkan oleh Tuhan. Dan itu sudah disaksikan oleh pemasang sendiri, yaitu Daud. Dan sudah dialaminya, karena Daud ini termasuk orang benar. Dia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi dia sudah mengamat-amati. Dari muda sampai tua dia amat-amati bahwa memang orang benar itu diberkati, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Sudah teruji, terbukti. Karena itu kita harus percaya, tidak ragu-ragu lagi akan firman Tuhan ini. Amin. Amin.
Jangan kita meragukan firman Tuhan ini lagi. Karena sudah betul-betul terbukti, disaksikan oleh Daud, orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan, walaupun mengalami hambatan-hambatan. Tidak mulus. Seperti Daud sendiri, perjalanannya tidak mulus. Tetapi dia tetap disertai Tuhan. Tidak pernah dia ditinggalkan oleh Tuhan saat menghadapi persoalannya. Setiap hari Tuhan selalu bersama dengan Daud. Oleh karena itu, jadilah orang benar. Ibu bapak sudah menjadi orang benar. Tergura-gura mati. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa dijadikannya dosa, yaitu Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan Allah dosa. Lanjut, supaya tolong ada yang baca. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya. Jadi kita dibenarkan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Maka kita menjadi benar. Oleh kasih karunia kita menjadi orang benar. Padahal kita banyak salahnya. Makanya ada nyanyian. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku? Atensi. Dan mau ada sengok tamu. Malah terus terbeban. Emang tak buat apa itu? Dalam bukan dah maksud tu. Sering dia kami jawab, dia boleh lupa itu. Mengapa kau memilihku Tuhan, katanya. Sedangkan kau tahu banyak salahku. Tapi kau pilih aku, kau benarkan aku. Amin. Terima kasih. Jadi kita adalah orang benar. Amin. Jadi orang benar itu berkatnya besar. Amin. Anak cucunya tidak meminta-minta roti. Amin. Jadi percayalah ibu opungan lubura. Ang malau melihat makanya kotai. Anak berperibad do kita kan bol anak kotai ini kurang pola salah kan. Si patah kamu tulang. Karena kita orang benar. Amin. Anak cucu kita akan diberkati. Tidak ada yang akan minta roti. Karena memang bagi orang benar Tuhan sudah sediakan berkat. Amin. Nah, Mazmur 92 inilah sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa orang benar itu akan bertunas. Berarti dia bertunas, berkembang. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, kita menjadi orang yang berkembang, Amin. bertumbuh, Amin. dan subur. Jadi di sini ada dua, pohon korma dan pohon aras. Amin. Pohon korma ini
inilah berbicara tentang yang pertumbuhan. Dan pohon aras kekuatan. Dalam 1 Korintus 3:9, Paulus katakan, kami adalah rekan sekerja Allah, kamu ladang Allah, bangunan Allah. Nah, ladang kan bertumbuh, ya kan? Ladang bertunas, bangunan kuat, pohon aras kuat, bangunan dari kayu aras di Libanon, simbol pertumbuhan dan kekuatan. Jadi orang benar itu pasti bertumbuh, berbuah, dan kuat. Amin. Berkualitas. Berkualitas secara rohani dan jasmani. Sehingga dia tidak akan kekurangan, tidak akan meminta-minta. Nah, oleh karena itu, sebagai orang benar, apakah tugas kita? Kita harus ditanam di rumah Tuhan. Om mana borak? Ilo kana mang menang? Isomma kita naso sabar. Ang maksudnya yan atur hatok mahita mamora tanpa pengabdian kepada Tuhan. Olah sehari berminggu aturunyan mabaur he pengibu pinangan dulu kan? Ilo pangidu atta burju sebulan atur atur romanya kipengi mabaur sedulu kan? Ay molo pohon ditanam, ikondisi terus, kan itu terus, baru dia merperbui. Dan pindah-pindah di sana, tetap dia tertanam di rumah Tuhan dari kecil sampai besar, sampai berbuah lebar. Jadi supaya berkat orang benar diterima, orang benar itu harus ditanam di bait Tuhan. Hari si doon namu benar yang ngonan teh. Ay tosa yang pedito se terus mending kita surin na kan. Habi aku ya itu kata ni Tuhan nanti. Tangna sa kok durung-durung dang temen Anda. Saya daw ngamang. Kunci orang benar diberkati harus memiliki ciri khas orang benar ditanam di bait Tuhan. Tidak pernah meninggalkan rumah Tuhan. Supaya orang benar tidak ditinggalkan, maka jangan tinggalkan rumah Tuhan. Ya kan? Anak orang benar, tadi Daud berkata, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Harus adil dong. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, maka kita pun jangan meninggalkan dia. Jangan meninggalkan rumah Tuhan. Amin. Amin. Itu udah bahana, berwakinya Tuhan buang kan. Nah di sini kita melihat ada orang benar yang akhirnya dia meminta-minta roti, padahal dia anak orang kaya, orang benar. Karena apa? Kita lihatlah contohnya ya, Lukas pasal 15. Lukas pasal 15, si bungsu itu loh. Si bungsu ayat 11. Lukas 15 ayat 11. Kata Yesus lagi. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah habiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Nah ini
Dia anak orang kaya. Bapaknya kaya. Bapaknya ini adalah gambaran daripada Tuhan. Allah Bapa kita yang kaya. Yang baik. Tetapi si bungsu ini, dia menuntut bapaknya. Supaya segera diberikan warisannya. Memang diberikan, tetapi dia boroskan. Yang paling mengerikan, sudah diberikan dia warisan, dia pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan rumah bapaknya. Karena dia meninggalkan rumah bapaknya, hatinya pun sudah tidak terkontrol lagi, tidak bisa lagi menggunakan warisannya kepada hal-hal yang baik, maka dia boroskan semuanya. Kalau kita jauh dari rumah bapak, kita akan hidup menuruti keinginan kita. Kita akan hidup duniawi. Kita akan hidup dalam dosa. Karena itu jangan tinggalkan rumah Tuhan. Amin. Karena dia meninggalkan rumah Tuhan, maka dia pun akhirnya kelaparan. Dan meminta-minta makan. Padahal bapaknya kaya. Bapak kita di surga kaya. Amin. Kaya dia. Tetapi bagaimana supaya kita tidak akhirnya menjadi pengemis? Jangan tinggalkan Bapa. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Lihatlah si bungsu ini. Dia tinggalkan rumah bapaknya. Maka akibatnya, dia tidak lagi mengalami suasana di rumah Bapa. Dia mengalami suasana dunia. Akhirnya dia melarat. Dan menjadi peminta-minta. Yang paling mengerikan, makanan babi pun dia minta untuk dikonsumsi, tetapi itu pun tidak diberikan. Mengerikan bukan? Ngeri sekali keadaan ini. Sangat mengerikan. Karena itu Ibu Bapak, mari kita cintai rumah Bapak. Amin. Cintai rumah Bapak. Cintai Bapak kita di surga. Dia sangat baik mengasihi kita. Amin. Jadi di rumah Bapaklah kita, di rumah Tuhanlah kita tumbuh dan berbuah. Amin. Nah, berbuah, bertunas, berbuah, bertumbuh, bertunas dan berbuah. Amin. Jadi orang benar itu pasti berbuah. Amin. Nah, karena itu tunjukkanlah buahmu Ibu Bapak. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang benar harus berbuah. Amin. Buah yang pertama, buah pertobatan. Bertobat sudah tahun? Amin. Bertobat dah. Orang benar harus bertobat. Buah orang benar itu bertobat dulu. Bertobat mulutnya, ya kan? Bertobat tangan. Salam. Bertobat jarinya. Bertobat. Penting kita bertobat. Sampai bertobat dalam pelayanan. Bertobat dalam semualah. Tidak perlu saya jelaskan. Perlu untuk apa? Penting. Untuk apa Ibu Bapak? Nah ini jawabannya. Yohanes 15. Kita harus menunjukkan buah. Sebagai orang benar bertunas. Supaya apa Ibu Bapak? Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya Apa yang kamu minta kepada Bapa dan dalam aku diberikannya kepada kamu. Ima. Asaya lusi tamyangta. Ido. Moro so bertobat do ita namang Tuhanon. Dangadong buah ta, dangadong perbuah ni ngulut ta, namang Tuhanon. Dang ya lusi tuhat tamya. Alai molodong do perbuah ni ngulut ta talia ku Tuhani. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Di rumah Tuhan kita ditanam. Seperti pohon korma ditanam. Kita bertumbuh di rumah Tuhan. Kita berbuah. Buah orang benar. Kalau kita tetap memiliki buah itu, maka
apa yang kita minta kepada Bapa. Mau minta roti, diberi. Minta ikan, diberi. Sehingga kita berkecukupan, kita tidak meliali lagi. Amin. Karena itu jadilah orang benar. Milikilah ciri khas orang benar. Yang tidak suka meninggalkan rumah Bapa, tetapi dia suka tinggal di rumah Bapa. Di rumah Tuhan. Di sana dia ditanam. Di sanalah dia bertunas. Di sanalah dia bertumbuh dan berbuah. Oleh karena buahnya tetap, maka apa yang dia minta kepada Bapa diberikan. Doanya pun dijawab. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena dia orang benar. Yesus sudah sangat menderita untuk menjadikan kita orang benar. Jangan kita sia-siakan posisi kita sebagai orang benar. Harus kita tumbuh kembangkan bahwa orang benar itu harus berbuah. Amin. Mari kita menyanyi. Amin. Kita angkat lagu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertinggal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau memberikan firman-Mu kepada gereja-Mu, menjadi pedoman hidup kami yang harus kami imani dan tekuni. Sehingga apa yang ada padamu kami terima, untuk kami pakai memuliakan Engkau. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, jangan ragu terhadap firman Tuhan. Haleluya. Tuhan meninggalkan firman-Nya dan roh-Nya di dunia ini Amin. sebagai petunjuk kita. Haleluya. Bagaimana kita melayani Dia, bagaimana kita menerima berkat-berkat-Nya. Tinggal percaya kepada firman itu dan menunggu Roh Kudus bekerja, berkarya di hati dan pikiran kita. Dia tidak akan datang lagi dalam rupa malaikat, berbicara di langit sana dengan guntur yang menggelegar. Tidak, tetapi firman Tuhan, kitab suci ini yang Dia berikan bagi kita. Inilah yang kita imani, inilah yang kita peluk dan kita kasihi dan kita lakukan, sehingga keselamatan dan segala berkat Allah yang sempurna akan kita terima. Amin.
di dunia ini sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita menyanyi sekali lagi, dan nanti Ibu Rita Bursilai akan pimpin kita dalam doa mendoakan keluarga ini semua dan jemaat. Terima kasih. Bagi Tuhan